Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia pemberian Allah kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, baik nikmat yang diminta maupun yang tidak diminta oleh kita. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga kita pada gilirannya nanti menjadi abdan syakuro, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, saya selaku khatib mewasiatkan pada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada gilirannya nanti kita insyaallah dimuliakan, diluhurkan oleh Allah. Karena dengan berbekal takwa ini kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya mengingatkan kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, di antara sekian banyak tugas atau kewajiban kita agar senantiasa menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada jalan Allah, meninggikan kalimat Allah dalam arti dan pengertian yang sering disebut adalah kita memiliki kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam konteks kekinian kemodernan, maka ini tetap relevan, tetap menjadi salah satu pilar kemajuan Islam dan umat Islam. Benar, Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur, Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya keluhurannya dari Islam. Tapi bagaimana dengan umatnya? Maka salah satu kritik yang disampaikan oleh salah satu mujaddid pada abad sebelum ini adalah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu justru tertutup oleh orang Islam itu sendiri. Maka ini menjadi perhatian bagi kita bahwa ternyata konsep seringkali tidak sejalan dengan realitas. Apa yang menjadi idealisme seringkali berbeda dengan realisasi yang ada di masyarakat. Apalagi kita sebagai umat Islam di tengah heterogenitas atau di tengah pluralisme yang luar biasa di Indonesia ini. Maka di antara yang harus kita jadikan semangat spirit adalah semangat kita mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana tadi saya menyampaikan
salah satu kutipan ayat suci Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik. Dan apabila mereka membantahmu, maka bantahlah dengan cara yang baik pula. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa menyeru, mengajak, senantiasa mendakwahkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang dapat kita lakukan. Dan ini merupakan salah satu bentuk berjuang di jalan Allah. Karena Islam ini maju, pesat, berkembang adalah dengan jihad dan ijtihad. Jika jihad itu adalah dalam lapangan realitas atau dalam kehidupan sosial, sedangkan ijtihad adalah dalam bidang pemikiran atau dalam bidang wacana, keilmuan dan seterusnya. Dan disinilah kita memiliki peran kalau kita mungkin tidak bisa masuk wilayah mujtahid atau ijtihad, karena ini hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang memiliki kualifikasi ilmu tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh para ulama. Tapi kita bisa masuk yang kedua ini, yaitu kita berjuang di jalan Allah dengan jihad fisabilillah. Karena diantara sekian banyak item pengertian atau yang masuk dalam kategori berjuang di jalan Allah adalah mengajak kepada kebaikan. Bagaimana yang sering saya sampaikan bahwa diantara makna jihad itu adalah perang melawan orang kafir yang memusuhi Islam. Kemudian jihad dalam pengertian mengajak kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Dalam pengertian yang lain adalah menuntut ilmu agama, tafaqquh fid din. Dalam pengertian yang lain adalah mendermakan hartanya di jalan Allah. Kemudian dalam pengertian yang lain adalah jihad atau perang melawan hawa nafsu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan kembali semangat kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sebisanya. Jadi kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bisa, tapi seringkali kita tidak mau melakukan yang kita bisa. Ini yang perlu kita tegakkan kembali supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersemangat dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjanjikan kepada mereka-mereka yang mau mengajak kepada kebaikan ini disebut sebagai sebaik-baik umat. Dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah menyampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dilahirkan untuk manusia untuk apa? Untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kita ini kalau membaca ayat-ayat tentang dakwah ini mestinya kita bersemangat dalam mengajak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena dengan mengajak kepada orang lain sambil kita terus berbenah diri sendiri, maka akan terwujud masyarakat yang diidam-idamkan, masyarakat yang diharapkan. Tapi kalau masing-masing dari kita ini acuh tak acuh, cuek, maka ini nanti akan terwujud masyarakat yang tidak diharapkan oleh kita. Dan ini membutuhkan sebuah upaya kerja keras yang luar biasa. Kalau Rasulullah SAW dulu itu hanya dalam tempo yang sangat singkat bisa mengubah masyarakat tatanan di kota Madinah, ya, setelah hijrah, kemudian pulang lagi setelah Fathul Mekah di kota Mekah itu. Ini menjadi masyarakat yang Islami luar biasa. Tapi kita sebagai manusia biasa
memiliki keterbatasan, kita tetap berupaya, berusaha dengan semaksimal mungkin. Coba kita runtut, kita bayangkan sekarang perubahan masyarakat kita sejak era zaman penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang, kemerdekaan, kemudian zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi sampai dengan sekarang. Apa yang terbayang dalam pikiran kita? Masyarakatnya. Apakah masyarakat seperti sekarang ini yang diharapkan oleh orang tua kita dulu, oleh kakek-kakek kita dulu, atau minimal yang dicita-citakan seperti sekarang ini? Kalau iya, maka kita pertahankan. Kalau tidak, maka kita harus berusaha mewujudkan ke arah sana. Dimulai dari mana? Dari diri kita masing-masing. Mari kita berusaha untuk mengajak diri sendiri, kemudian mengajak kepada orang lain. Karena memang kalau ayat-ayat yang dibaca itu ayat yang ngeri-ngeri itu memang kita nggak mengajak. Misalnya surat As-Saff itu, amat besar kebencian Allah bagi siapa yang mengatakan tapi dia tidak mau melaksanakan. Ya, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, misalnya ayat ini harus dikomparasikan dengan ayat-ayat yang lain. Maka inilah jemaah sekalian, pentingnya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Masyarakat yang kita impikan, kita dambakan adalah masyarakat sebagaimana dalam Quran itu disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah susunan masyarakat negeri yang suci bersih di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka inilah jemaah sekalian menjadi introspeksi bagi diri saya. Kira-kira saya sedang berjalan pada amar ma'ruf apa tidak? Pada rel nahi mungkar apa tidak? Jangan-jangan sebaliknya, kita sedang amar mungkar, nahi ma'ruf, atau amar ma'ruf nyambi mungkar. Itu juga banyak. Nah, ini contohnya bagaimana amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya, lagunya lagu misalnya dia mungkin secara ini adalah pesan moral disampaikan, tapi melalui cara yang tidak dibenarkan. Nah, inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini menjadi tugas kewajiban kita sebagaimana yang tadi dipesankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-Imran ayat 110 ini, dan dikuatkan pada ayat-ayat yang lain bahwa tiap orang Islam memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan pada ayat yang sangat terkenal dalam surat Al-Imran ayat 104 disampaikan bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kita memang harus masuk di dalam satu kelompok kebaikan yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini anak-anak muda ini sekarang kan gampang sekali. Amar ma'ruf nahi mungkar mungkin kita tidak butuh tenaga banyak. Ini kita bisa dengan HP ini, handphone ini. Manfaatkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, atau dengan menulis, atau dengan kata-kata, dengan kalimat, bahkan dengan hartanya, bahkan dengan perbuatannya, bahkan dengan contohnya, bahkan dengan seruannya dan lain sebagainya. Sekarang berdakwah mudah sekali, enteng sekali. Beda zaman dulu, kita berdakwah tantangannya besar, caranya juga luar biasa. Dulu mau mengadakan pengajian misalnya, itu harus nyiapkan petromak, harus nyiapkan aki, nyiapkan corong, nyiapkan macam-macam, kudu disetrumna akinya. Sekarang tinggal ceklik gitu. Apalagi sekarang pakai HP. Sekarang kalau dulu kita mungkin ngundang mubalik, ngundang kiai pengen ketemu, sekarang tinggal lihat di YouTube di mana, itu gampang sekali. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maksud saya, mari kita manfaatkan setiap kesempatan, setiap event, setiap momen untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.
Panjenengan yang di kantor yang bisa mengingatkan kepada teman-teman di kantor, yang di pasar mengingatkan kepada rekan-rekan di pasar, yang di sawah mengingatkan di sawah, yang di mana saja berada kita saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya iklim ini menjadi kebiasaan bagi kita, sehingga kemudian tercipta masyarakat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekedar mengingatkan saja, menyegarkan kembali spirit kita untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita meniti jalan kebenaran dan meninggalkan kemungkaran, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.